Namo Buddhaya. Keluarga Dhamma TV, jumpa lagi dengan kita. Kali ini Manage Your Mind sedang mengadakan satu perjumpaan dengan seorang biku. Beliau adalah ahli meditasi, beliau tamu dari Melbourne. Beliau berada di Padepokan Dhammasuka, Melbourne, Australia. Kali ini beliau hadir di Dhammadipa Arama Batu dan Dhamma TV berkesempatan untuk berjumpa dengan beliau. Nah, tentu beliau mempunyai oleh-oleh yang luar biasa di dalam perjalanan beliau menjadi seorang biku. Karena beliau ini spesial sekali, beliau berasal dari Myanmar. Beliau berada di Melbourne mengajarkan meditasi untuk orang dewasa dan untuk anak-anak. Baik, kali ini karena beliau menggunakan bahasa Inggris, maka saya juga ditemani Ibu Joyce sebagai penterjemah. Kita sapa dahulu beliau. Kita sebut tadi Ibu Joyce, Namo Buddhaya. Ya, terima kasih. Saya Daud Upandita, Namo Buddhaya. Terima kasih sudah hadir di Dhamma TV dan kami sangat menginginkan mungkin sepatah dua patah kata atau penjelasan-penjelasan tentang tema kita, yaitu tentang fenomena di dalam meditasi. Karena kita sering bertanya-tanya begitu ya Ibu Joyce ya, apa sebenarnya yang kita rasakan begitu banyaknya tentang meditasi. Pertanyaan kita itu orang awam ya, meditasi itu apa Ibu Joyce? Mohon disampaikan kepada Yang Mulia saya Daud Upandita. Silahkan. Starting with the first question, they ask about what is meditation. Meditation we would like to explain here is Buddha, he introduced us Pali Sutta in Satipatthana Sutta. Short translation in mindfulness practice. Mindfulness practice in present moment. We need to practice meditation because everybody we have the physical and mental. If physical is ill, we're looking for the medicine, we're taking medication. Many people also spiritual, mental suffering at the time. They would like to become getting well their spiritual illness. They should take meditations. Setiap manusia, kita memiliki jasmani dan batin. Jika kita sakit, maka kita pun pergi untuk mendapatkan obat atau berobat untuk sembuh. Dan orang-orang di dunia ini, selain memiliki sakit di dalam jasmani, juga memiliki sakit di dalam batinnya atau mental, yaitu penderitaan dari mental. Oleh karena itu, kita haruslah juga mencari obat untuk penderitaan mental kita ini. Ya. Nah, sekarang kalau memang penderitaan mental itu kelihatannya juga sangat mengganggu, menjadikan kita ini lebih sakit, kelihatannya sakit mental atau sakit hati lebih sakit dari sakit badan. Nah, tentu kita jadi bertanya-tanya, apa bedanya meditasi secara Buddhis dengan meditasi yang kita tahu pada umumnya? If we need to cure our mental sickness, so that we need to practice. Now we have a question: what is the difference between meditation in Buddhism and others meditation? Those who are mental illness, they would like to cure, they should take a Eightfold Noble Path training. In Buddha, he was in alive 2000, nearly 600 years. He teach us
how to fulfill the Eightfold Noble Path. The other practice, I'm not sure. If they have the Eightfold Noble Path, they also can cure. Di ajaran Sang Buddha mengatakan bahwa jika kita ingin benar-benar sehat atau sembuh dari penyakit jasmani kita maupun batin kita, terutama adalah di dalam batin kita, maka kita harus menjalankan 8 jalan kebenaran. Meditasi di dalam ajaran Sang Buddha mengajarkan mengenai hal ini. Sayadaw tidak yakin terhadap meditasi untuk yang lain. Apakah mereka mengajarkan mengenai 8 jalan kemuliaan ini? Jika mereka pun mengajarkan tentang 8 jalan kemuliaan, maka mereka pun atau meditasi yang lain pun bisa menyembuhkan seseorang dari penderitaan batinnya. Eightfold Noble Path means mental training time, right effort, right mindfulness, right concentrations we had to use. After this practice, people become bodily action, they can keep pure bodily actions. When they speak, they can keep the pure speech. Also their life, they can survive right livelihood. Also in their mind, they have the right thought and right understanding. This is called Eightfold Noble Path. Jadi 8 jalan kemuliaan ini adalah seseorang memiliki usaha yang benar, memiliki perhatian yang benar, konsentrasi yang benar. Setelah orang-orang ini memiliki hal ini, maka tingkah lakunya pun akanlah baik. Maka dia akan memiliki tingkah laku yang baik dan juga akan mempunyai ucapan yang benar. Juga setelah itu dia punlah akan memiliki pengertian yang benar. Ya. Jadi ternyata dari 8 jalan kemuliaan tadi, seseorang akan menjadi orang yang baik secara tadi dikatakannya mengupayakan kebenaran, akhirnya juga bisa bertingkah laku yang benar, karena 8 jalan kemuliaan yang telah diajarkan Sang Buddha untuk bermeditasi, begitu ya. Apakah meditasi ini menjadi bagian yang begitu pentingnya bagi umat Buddha? So, because of this Eight Noble Path is the best foundation to practice meditation. And then he asks, is it very important for a Buddhist to practice meditation? Of course, Buddhist meditations are mainly mental training, mental purification practice. This practice is the most important, not only Buddhists, all over the world, for everybody. If they train the mind, they can speak right speech, they can add their body action in right actions, they can keep their life right livelihood. That's why very important. Tentu saja sangatlah penting, karena ketika seseorang berlatih meditasi, artinya sedang melatih pikirannya. Tidak berlaku hanya umat yang beragama Buddha, tetapi juga setiap manusia di seluruh dunia ini. Mereka perlu sekali melatih dari mentalnya. Karena jika mereka memiliki mental yang baik, maka mereka pun akan melakukan ucapan yang benar, bahkan tingkah laku yang benar. Inilah hal yang terpenting. Jadi begitu pentingnya meditasi di dalam Buddhis, karena dengan meditasi tadi akan ada pedoman, akan ada pegangan hidup bagi seseorang yang melakukan meditasi itu untuk berperilaku benar, melakukan hal-hal kebenaran, berkata benar, berpikir benar, berucap yang benar juga. Luar biasa sekali
keluarga Dhamma TV, Manage Your Mind kali ini mengedepankan tentang fenomena meditasi ini bersama seorang Sayadaw U Pandita dan penerjemahnya yaitu Ibu Joyce. Nah, kami ingin lebih tahu ya sebenarnya konsentrasi yang benar itu yang bagaimana, karena sebenarnya ada orang-orang yang berpikir bahwa konsentrasi atau pikiran saya benar, padahal tidak benar. Jadi bagaimanakah cara atau membedakan ini konsentrasi yang benar, itu yang ingin kami tahu. Konsentrasi yang benar yang bagaimana itu. They would like to know how to know we have a right concentration. Right concentration meaning living in the present moment. Meditator exactly they know in the present moment they are physical phenomena and they are mental phenomena. Just without practice talking only, nobody understand. If they really practical go into practice, they can feel it. This is a really right concentration. Right concentration is the only we can practice in the present moment. We cannot practice in the previous or future. Konsentrasi yang benar hanya bisa didapat jika seseorang itu pergi berlatih meditasi. Kalau hanya sekedar diucapkan, sangatlah sulit untuk dimengerti. Karena konsentrasi yang benar yaitu kita selalu memiliki perhatian terhadap keadaan saat ini. Keadaan saat ini yang terjadi di dalam tubuh atau jasmani dan batin, yang sering kita sebut dengan fenomena batin dan jasmani. Also know the external object, internal sixth sense, deeply concentrate at the time we can get. Kita selalu melihat keadaan saat ini, tidak bisa melihat yang sudah berlalu ataupun mencemaskan yang akan datang. Di samping itu juga, benar-benar memiliki perhatian yang mendalam terhadap kelima indera kita. Itu ya, jadi demikian ya keluarga Dhamma TV, luar biasa sekali. Jadi kita mengerti tentang konsentrasi yang benar. Karena the right concentration ini kadang-kadang kita tidak akan mengerti apabila kita tidak pergi bermeditasi dengan sendirinya. Jadi kalau hanya diucapkan, kalau hanya petuah, kalau hanya nasihat tanpa kita pernah pergi bermeditasi sendiri, maka itu sulit sekali untuk dimengerti atau dijabarkan ya, begitu Ibu Joyce. Jadi ternyata konsentrasi yang benar ini yang dikatakan oleh Sayadaw U Pandita tadi begitu pentingnya, yang akan membimbing Anda untuk mengerti apa itu konsentrasi yang benar. Dari konsentrasi yang benar yang Anda dapatkan di meditasi, maka bisa mengupayakan perilaku yang benar, ucapan yang benar, pikiran yang benar, gitu kelihatannya. Luar biasa sekali keluarga Dhamma TV, kelihatannya kita jadi punya pengalaman. Nah, tentu saja banyak sekali orang bertanya-tanya, orang Buddhis maupun bukan Buddhis bertanya-tanya, apabila seseorang bermeditasi, tentu seseorang bisa sakti atau bisa mempunyai kelebihan yang lebih dari kebanyakan orang, kelebihan yang bersifat sakti atau superpower, begitu. Bagaimana Ibu Joyce? So many people talk about the meditation. Some of them say that when we do meditation we can get superpower. Is it true? With doing meditation we can get the superpower? Meditation are different types of meditations. They can get the different power. Especially Sayadaw, according Buddha teaching, I prefer the real superpower is come from the Satipatthana mindfulness practice. The best real faith and the best real truly effort, the best really mindfulness, the best real concentrations
and truly understanding our soul, our body, nature, our mind, nature, especially Buddhism term, we use Pali in anicca, dukkha, anatta, namso, unsatisfactoriness, impermanence. Another one is Four Noble Truth and Eightfold Noble Path. This understanding is the most powerful mind. Terdapat berbagai macam jenis meditasi. Banyak meditasi bisa menghasilkan masing-masing kekuatannya. Tetapi berdasarkan Sayadaw memilih kekuatan yang sebenarnya, yang benar-benar, yaitu kekuatan dari keyakinan yang kuat, kekuatan dari usaha yang benar, kekuatan dari perhatian penuh yang benar, yang kemudian juga kekuatan dari konsentrasi yang benar. Setelah itu juga akhirnya bisa merealisasikan atau mengetahui dengan benar semua yang terjadi dari keadaan jasmani dan batin. Dengan hal ini, maka kita pun akanlah dapat mengerti mengenai sesuatu yang sangat luar biasa, yaitu mengenai anicca, dukkha, dan anatta, mengenai ketidakkekalan, penderitaan, dan tidak adanya diri dalam diri. Bahkan juga mengetahui tentang 4 jalan kemuliaan dan 4 jalan kebenaran dan 8 jalan kebenaran. Whoever practice meditation, they cannot liberate from the defilement. We cannot say they can get the superpower. If they practice, they can liberate from the kilesa. We can say their mind a superpower. The superpower for the best example in the world human history is our Lord Buddha. 2,600 years ago, he can maintain the reputation until now, and all over the world, many millions of people still follow to him. He is a human being in the most successful spiritual superpower man. That's why we follow his teaching. Kekuatan yang luar biasa, kekuatan khusus atau superpower ini adalah ketika seseorang itu berlatih meditasi, dia bisa membersihkan dirinya, atau dia bisa terhindar dari kekotoran batinnya, dia bisa mengatasi kekotoran batinnya. Maka orang inilah yang disebut memiliki kekuatan khusus, kekuatan yang luar biasa. Pikirannya atau batinnya memiliki kekuatan yang luar biasa. Salah satu contoh seseorang yang dengan kekuatan ini, dialah orang yang paling hebat 2600 tahun yang lalu, yaitu Sang Buddha. Dan ketika beliau bisa terbebas dari kekotoran batinnya, beliau pun mengajarkan cara untuk terbebas dari kekotoran batinnya. Dan sampai sekarang, berjuta-juta orang dan beribu-ribu tahun masih ada orang yang terus mengikuti ajarannya. Because in the human history, nobody maintained yet 2,600 years journey, 1% reputations. Buddha alone, he keep until now exist in the world, meaning his mind are very superpower by the power of his meditation. Di dalam sejarah di dunia ini, hanya ada satu orang yang dapat mempertahankan ajarannya selama lebih dari 2600 tahun, yaitu hanya Sang Buddha. Ini berdasarkan sejarah yang tercatat. Oleh karena itu, kita bisa melihat betapa besarnya kekuatan yang dia miliki, kekuatan batin, kekuatan pikirannya. Oke, luar biasa sekali keluarga Dhamma TV. Kelihatannya di sini kita jadi bisa mengerti pentingnya untuk membersihkan kotoran-kotoran batin, membersihkan pikiran-pikiran kita supaya kita bisa menemukan
sesuatu kekuatan sejati begitu ya Bu Joyce ya, kekuatan yang sebenarnya yang bisa digali pada diri sendiri dari manakala kita bermeditasi. Baik, kadang-kadang karena kekotoran batin, mungkin karena karma atau karena anicca, dukkha dan kilesa ya, itu kan kadang-kadang kita itu menjadi manusia yang sedang bersedih karena suatu masalah. Karena sedih, tentu dia ingin mendekatkan diri kepada Tuhannya. Apakah dengan cara mendekatkan diri dengan Tuhan itu bisa dengan cara meditasi ini? Karena kesedihan tadi. Bagaimana Bu Joyce? When the people, because of karma or because of about anicca, dukkha, and also about because of kilesa or defilement, and then come out is a sadness. After that, because of this sadness, people try to get close to the God, their God. That can be people can close to the God with the meditation. Which God? It's a universe God. They say that who create us, To create world. create the world. I not really study about God because around the world, different belief, different God. Who are the correct? I'm not sure. That's why, for me, very difficult to contact, very difficult to choose. Very sorry for that. Saya itu tidaklah benar-benar mengenal mengenai Tuhan ini, karena di dunia ini banyak sekali, dan saya itu juga tidak tahu harus memilih yang mana, Tuhan mana yang benar. Jadi sangatlah sulit untuk menjawab mengenai hal yang menyangkut masalah Tuhan. Kesedihan tadi ya. Oke, masalah Tuhan. Luar biasa sekali. Saya Yu Pandita tadi beliau mengatakan bahwa banyak sekali Tuhan di dunia ini, jadi Tuhan yang mana yang kita pikirkan. Kadang-kadang manusia itu kalau bersedih ingin dekat dengan Tuhan, tetapi di sini beliau menjadi kesulitan karena begitu banyak Tuhan dalam pemahaman setiap manusia. Oke, kita pas dengan pertanyaan tadi. Nah, kita sekarang bertanya tentang adakah teknik-teknik meditasi yang harus atau yang layak, yang tepat digunakan? Apakah ada teknik-teknik meditasi yang harus digunakan atau bebas? Menurut saya Bu Pandita, apakah teknik meditasi itu ada yang khusus? Itu pertanyaannya. Is there a special technique for meditation, or we just can do meditation freely? In technique important, if we practice, even though we have the technique from the book, not enough. We need the experienced teacher. Very technical, very trusty, very truth. Teacher also very experienced. If we follow practice, we will gain successfully our spiritual purifying achievement. If we practice freely, we can get wrong affected in our spiritual. Not easy. Jadi teknik bermeditasi itu sangatlah penting, karena teknik yang benar dan guru yang benar, guru yang dapat memberikan pelatihan dengan benar, memiliki pengalaman, itu sangatlah penting. Karena jika kita hanya membaca buku tanpa adanya guru yang membimbing, maka kita pun bisa melakukan salah di dalam bermeditasi. Kita bisa mendapatkan sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak benar, bahkan bisa mempengaruhi mental kita atau batin kita menjadi tidak baik.
very similar. We would like to go somewhere else we're not having yet. At the time, we have to use the map. We have to go together with navigator, guide, make us very safety, not lost the way, no waste the time, no waste the money. Dicontohkan adalah sama halnya ketika kita ingin pergi melakukan suatu perjalanan yang kita tidak ketahui mengenai tempatnya, maka kita akanlah menggunakan guide atau pembimbing, penunjuk jalan. Dengan begitu, kita akan dapatlah berjalan dengan nyaman dan waktu pun akanlah lebih singkat dan lebih mudah untuk mencapai. Oke ya, kelihatannya bagus sekali nih. Jadi teknik meditasi itu yang terpenting adalah adanya seorang guru pembimbing yang berpengalaman, yang nanti kita tidak akan kesasar di dalam meditasinya. Karena konon dengan meditasi yang salah itu bisa menyebabkan hal-hal yang tidak baik di dalam perilaku, dan bahkan apakah ada yang bisa menjadi gila? Mohon ditanyakan kepada Sayadaw. If one person do a meditation without guidelines, can they become crazy? Jasang already answer. Their answer is a example in without correct map, without accurate map, no experienced guide, we can lost the way. Here also similar these questions. We can lost our mind. If you want to say crazy, yes. Tadi Sayadaw juga udah menjelaskan, diibaratkan ketika kita pergi dan tidak memiliki peta, maka kita pun akan bisa tersesat. Sama halnya dengan pertanyaan ini, ya bisa saja kita mental kita pun akanlah menjadi tidak baik, atau jika ingin dikatakan gila boleh saja. Oke. Jadi kelihatannya teknik meditasi dengan guru pembimbing yang benar sangatlah dianjurkan. Nah, ada lagi ini pertanyaannya bagi orang awam adalah, apakah ada hal-hal yang spesial atau yang khusus yang dipersiapkan sebelum melakukan meditasi? There is something special to prepare when people go to meditation. Meditation practice for meditator, not meditating people, but they need the knowledge. Basic meditators are very simple life. The practicing time, we should keep the 8 precepts. In 8 precepts, very basic. No feeding, no stealing, no suction, duty, no telling lie, not intoxicant, drink and drug. Also, we not taking after midday, dinner, day, the next morning dawn. Also, we don't have any entertainment, singing, dancing, music. Also, we not prepare for body for duty thing. Also, we know using in the luxury bed, luxury furniture. We stay very simple. Tidak banyak yang harus dipersiapkan bagi seseorang ingin bermeditasi. Yang terpenting adalah pengetahuan dasar. Pengetahuan dasar ini adalah ketika seseorang berlatih meditasi, maka kita akan menjalankan 8 sila. Yang mana adalah kita tidak melakukan pembunuhan, kita tidak mencuri, kita tidak melakukan hubungan seksual, kita tidak berkata-kata tidak jujur, kita tidak meminum minuman atau memakan makanan yang memabukkan. Kita juga mengambil makanan hanya sampai jam 12 siang. Setelah jam 12 siang atau tengah hari, kita sama sekali tidak makan. Kemudian kita pun tidak menikmati entertain atau musik, lagu,
juga tidak menari, pakai parfum dan perhiasan. Setelah itu juga kita tidaklah tidur di tempat yang mewah, juga tidak duduk di tempat yang mewah. Kehidupan seorang yang berlatih meditasi, kehidupannya sangat sederhana. Luar biasa sekali keluarga Dharma TV. Jadi banyak sekali orang yang merasa gagal di dalam meditasi. Ternyata di sini kita bisa tahu tanpa persiapan ini, pengetahuan dasar apa saja yang harus kita lakukan ya, pengetahuan dasar untuk berlatih meditasi. Nah, tanpa pengetahuan dasar ini banyak sekali kegagalan di dalam meditasi kita. Kita menjadi mengerti begitu pentingnya pengetahuan dasar ini sebelum seseorang melakukan meditasi. Kadang-kadang kita berpikir asalkan saya melakukan meditasi yang begini begitu, kita bisa duduk di dalam gua yang angker, yang gelap, yang banyak ularnya, berarti kita sudah meditasi. Ternyata salah sama sekali ketika kita dibabarkan soal bermeditasi yang benar, berkonsentrasi yang benar dengan pengetahuan dasar untuk mencapai kehidupan yang benar oleh seorang Mahathera, yaitu Sayadaw U Pandita. Kita jadi mengerti dan kita bertambah pengetahuan kita tentang meditasi ini. Dan juga pertanyaan kami selanjutnya, Ibu Joyce, kadang-kadang kita berpikir ketika bermeditasi kita ini masuk ke alam lain. Apakah ini sebenarnya betul atau just hallucination? Sometimes people say that when doing meditation, they can go to another world. That is a real true or just they just do a hallucination? They can go to the other world, meaning some are imaginations, some are practice in the samatha, tranquility and absorption, concentration power. Some of them, they can see the other world. Jika seseorang ini dapat melihat atau pergi ke alam lain, itu artinya ada beberapa yang hanya halusinasi saja. Tetapi ada juga mereka orang-orang yang berlatih meditasi samatha. Mereka pun bisalah mendapatkan hal ini atau bisa melakukan hal ini. In Vipassana meditation, according Buddha, he want to be understand everybody own our body and our mind nature. This is the most important than other world. Di meditasi, khususnya Vipassana ini, maka di sini Sang Buddha mengatakan dan mengajarkan yang lebih penting adalah kita bisa mengetahui keadaan jasmani dan batin kita sendiri. Dengan mengetahui batin dan jasmani kita sendiri ini, mengetahui batin dan jasmani kita sendiri ini adalah hal yang jauh lebih penting daripada dunia atau alam-alam yang lainnya. We have self-understanding. We can share to other truly loving kindness and compassion, make individual for more peaceful. If we can't understand ourselves, we are interested in other world, meaning each of them, they cannot associate with truly loving kindness, truly compassion. In this world or other world will be very suffering. Artinya adalah dengan kita mengenal diri kita dengan baik, mengenal diri kita dengan benar, maka kita pun akanlah dapat hidup damai dan bahagia. Karena kita pun bisa mengerti dan kita memiliki banyak sekali kasih sayang untuk orang lain. Ketika orang-orang menghanyalah untuk pergi dan mencari alam-alam yang lain, tetapi mereka tidak memiliki kasih sayang yang cukup, maka mereka pun akanlah tetap hidup di dalam penderitaan, baik di kehidupan di alam ini maupun di alam-alam yang lainnya.
karena tidak cukup kasih sayang untuk dibagikan atau untuk diberikan ke orang lain. That's why going to see other world not important. The most important is the individual present moment, our world. We have to prepare the best conditions. Jadi melihat alam lain itu bukanlah hal yang terpenting. Yang terpenting adalah kita benar-benar mengerti mengenai keadaan jasmani dan tubuh kita, mengenai keadaan saat ini untuk mempersiapkan alam kita sendiri. Ya, demikian tadi keluarga Dhamma TV. Jadi ternyata beberapa memang halusinasi dan beberapa memang sebenar-benarnya seseorang bisa berada di alam lain. Jadi yang penting adalah justru bermeditasi untuk mengenal diri sendiri dengan benar. Begitu ya Bu Joyce ya. Yang penting bermeditasi untuk mengenal diri sendiri dengan benar, karena kalau kita sudah bisa mengenal diri sendiri, kita bisa mempunyai kasih sayang. Percuma saja kita punya kasih sayang kalau kita tidak bisa pergi ke alam lain tanpa mempunyai kasih sayang yang untuk dikembangkan di dunia kita saat ini maupun di alam yang lain. Jadi misalkan apakah benar ya bermeditasi itu seseorang bisa dapat melihat sinar-sinar begitu, atau mungkin juga makhluk-makhluk lain? Can we when doing meditation, we can see the light, and also we can disturbed by like others creature or other being. Here, according the human mind power can see the light or radiation or aura. Many people ask me these questions, but we have to understand the mind power. I ask the material and mind, which is the most powerful. Everybody, they answer me, mind is powerful than material. So material without mind, diamond, ruby, sapphire, very bright. So mind is powerful than jewelry. If we train our mind, also we can see the light or own our body by the power of mind, can get the radiation or aura, the color. We practice our mind very attentively, full of mindfulness, full of effort, full of concentration, truly realization. At the time, the other creatures or living beings not really disturb to us. Banyak juga yang menanyakan pertanyaan ini ke saya, Dao. Kita sebagai manusia, kita memiliki pikiran yang sangat kuat, atau pikiran kita memiliki kekuatan. Kita pun bisa melihat sinar, warna, ataupun kita bisa melihat makhluk-makhluk lain. Tetapi satu hal yang terpenting adalah saya pernah menanyakan ke banyak orang, dari pikiran ataupun barang, apakah yang lebih atau material, manakah yang lebih kuat? Mereka semua menjawab adalah pikiran. Ketika hanyalah bentuk materi, dicontohkan seperti berlian, perhiasan-perhiasan yang berkilau, semuanya sangatlah indah, tetapi mereka pun tidak memiliki pikiran, jadi mereka pun tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi dengan pikiran kita yang sangatlah kuat, maka kita pun bisa memiliki hal-hal tersebut. Yang jauh lebih penting lagi adalah kita pun harus mengerahkan dengan keyakinan yang benar, dengan usaha yang benar, dengan perhatian penuh yang benar, maka kita pun akanlah bisa mengendalikan pikiran kita untuk ke arah yang benar. Ya, terima kasih sekali. Jadi ternyata pertanyaan ini sering sekali dijumpai oleh saya Dewi Pandita tentang sinar-sinar
di dalam meditasi. Dan pertanyaan berikutnya adalah, kadang-kadang kita bertanya ya, orang awam ini ya, apakah meditasi yang dilakukan para biku, para pendeta dengan umat awam ini lain tujuannya? Is a meditation who are done by monk or pandita. It's a different purpose with the lay people. Even though Buddha, he wasn't alive, these Buddha meditations are very simple. Bhikkhu or lay people, they follow the truly teacher and truly method. When they get experience, bhikkhu or lay teacher, lay people, they can share to others, not different. The most important is that they have to understand the theory, they have to understand the practical. Both experience are useful for the others, bhikkhu or lay people. Ketika Sang Buddha pun masih hidup, pada saat itu beliau juga mengajarkan kepada para biku maupun umat awam biasa. Apa yang diajarkannya, jika biku maupun umat awam biasa benar-benar memiliki keyakinan dan mengikuti pelatihan, juga mengikuti guru yang benar, baik biku maupun umat awam biasa bisa mencapai pengetahuan yang sama. Dan ketika mencapai pengetahuan yang sama pun, mereka pun bisa membagikan atau membagikan kepada orang-orang lain. Jadi tidak ada perbedaan, semuanya sama di dalam ajaran Sang Buddha ini. Yes,